Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Triwinarni, calon guru penggerak Angkatan 7 SD Negeri Mauslor 05 Cilacap, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Penerapan budaya positif. Latar belakang. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Dan dengan penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Tujuan aksi nyata. 1. Meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan. 2. Menumbuhkan motivasi intrinsik murid. 3. Menumbuhkan budaya positif. 4. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 5. Menumbuhkan budi pekerti yang baik, tanggung jawab, disiplin, dan komitmen. 6. Mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Selanjutnya adalah tolak ukur. 1. Tersusunnya keyakinan atau kesepakatan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 2. Siswa dan guru mampu melaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat dan ditandatangani bersama secara sadar dan tanpa paksaan atau tekanan. 3. Siswa mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. 4. Siswa mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang pernah dihadapinya. 5. Siswa dan guru mampu melaksanakan budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara konsisten. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, memberi penjelasan kepada murid mengenai keyakinan kelas. 2. Membentuk keyakinan kelas bersama murid. 3. Bersama murid menandatangani keyakinan kelas. 4. Memasang keyakinan kelas. 5. Mempraktikkan segitiga restitusi. 6. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi. 7. Melakukan sosialisasi kepada warga sekolah. 8. Menerapkan keyakinan dan restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Kerjasama kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk dapat bersama-sama berupaya konsisten dalam menerapkan budaya positif. 2. Kerjasama orang tua atau wali murid untuk dapat menerapkan budaya positif di lingkungan rumah. 3. Alat dan bahan: karton, kertas post-it, double tip, spidol, laptop, proyektor, kamera, dan lain sebagainya.
Tindakan selanjutnya yang saya lakukan yaitu meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan kegiatan diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif. Ini adalah dokumentasi kegiatan aksi nyata yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul hari ini pada acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Shalawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Yang terhormat Kepala SD Negeri Moslor 05 Ibu Eriani SPD MPD, yang saya hormati pemateri diseminasi Triwinarni SPD, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif Sabtu 28 Januari 2023 dimulai. Mengawali acara ini, marilah bersama-sama kita berucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan Kepala SD Negeri Moslor 05 merupakan acara ketiga. Ibu Eriani SPD MPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Ibu Triwinarni Sarjana Pendidikan selaku materi, ibu-ibu peserta diseminasi yang saya hormati. Terlebih dahulu mari kita bersyukur kehadirat Allah atas kebenarannya kita dipertemukan dalam malam ini dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di sebelum akhir. Ibu-ibu yang saya hormati, saya selaku Tuan Imam mengucapkan selamat datang Sugeng di SD Negeri Mawaslower 05 dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak atas nama Ibu Triwinarni Sarjana Pendidikan. Saya ucapkan selamat kepada Putri yang telah lulus mengikuti seleksi calon guru penggerak dan menapaki tahap demi tahap sampai di hari ini dalam kegiatan diseminasi untuk calon guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini akan memuluskan jalan menuju guru penggerak yang sesungguhnya. Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, kegiatan ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangkaian kegiatan di calon guru penggerak menuju ke guru penggerak. Berbagai kegiatan sudah dilalui ya Putri ya. Ini sambil pada diseminasi, mari ibu-ibu kita ikuti kegiatan ini. Insya Allah di dalam materi nanti ada ilmu-ilmu yang baik, mungkin ilmu yang baru yang akan membawa pembaharuan pada kita, pada anak didik kita, pada dunia pendidikan yang kita geluti setiap hari. Ibu yang saya hormati, kelihatannya cuaca mendung ya, tapi tetap semangat ibu-ibu. Baiklah ibu, sudah pengucapan yang dibacakan untuk kegiatan ini, untuk yang saya sampaikan. Untuk itu, apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan kami mengucapkan selamat melaksanakan dan selamat mengikuti kegiatan diseminasi ini. Semoga sukses dan karunia Allah selalu berpihak pada kita. Amin. Belajar berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya merupakan acara inti penyampaian materi penerapan budaya positif oleh Triwinarni SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Triwinarni SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Mawaslower 05, Ibu Eryani SPD MPD, yang saya hormati pendidik dan tenaga kependidikan Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Maus. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini di cuaca yang mendung kita masih bisa berkumpul dalam kondisi atau keadaan yang baik. Amin. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul bersama dalam acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Allahumma amin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah berkenan hadir menyempatkan waktu untuk kegiatan ini. Saya berdiri di sini bukan berarti menggurui, bukan berarti pula saya paling pintar karena berdiri di depan. Saya yakin ibu-ibu di sini juga jauh lebih pintar dari saya, lebih banyak pengalaman dari saya. Di sini kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama, sharing bersama tentang budaya positif. Masih semangat, Gih? Masih. Coba tepuk semangat dulu ya, biar lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Iya, ternyata masih semangat semua. Walaupun tadi kita sudah beraktivitas di pagi hari,
kegiatan diseminasi semuanya masih semangat. Ya, semuanya sudah mengenal saya ya. Nama saya tadi sudah disebutkan, Triwinarni. Tentunya dari SD Negeri Maslor 05. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saya ucapkan selamat datang pada guru hebat semua di sini, ya. Ya, semuanya tepuk tangan untuk guru hebat semua di sini ya. Mari kita berkolaborasi ya, kolaborasi dengan semua pihak untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita tercinta. Setuju? Setuju. Ya, sebelum kita memulai materi, saya ada beberapa pertanyaan nanti ibu-ibu semua bisa menjawab dengan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak, Ibu? Tidak. Tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nanti kita bahas bersama ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi di sini ketika anak mendapatkan hukuman, rasanya bagaimana? Kalau ibu-ibu di sini mendapatkan hukuman, rasanya bagaimana? Takut, sedih, senang, malu. Iya, jadi misalkan ada anak yang datang terlambat ke sekolah, dia sudah takut dulu karena apa? Dia akan mendapatkan hukuman. Nah, ketika hari berikutnya dia tidak terlambat sekolah, dia akan merasa, lah saya kan tidak terlambat, berarti saya tidak mendapatkan hukuman. Jadi dalam pikirannya itu karena saya tidak terlambat, maka saya tidak akan mendapatkan hukuman. Jadi kedisiplinannya itu datang tidak terlambat karena dia tidak akan mendapatkan hukuman. Kemudian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalkan ketika di kelas, sering sekali kita tidak dipungkiri, kita sering melakukannya di kelas ya. Jadi ketika guru memberikan pertanyaan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan akan Bu Guru kasih hadiah. Pernah seperti itu Ibu? Iya, jadi ketika di kelas ada anak yang berprestasi dan ada anak yang prestasinya belum sepenuhnya seperti itu. Nah, ketika di kelas kita menggunakan kata-kata seperti itu, tentunya ada anak yang merasa prestasinya kurang, pasti ya hanya anak-anak itu saja yang akan mendapatkan hadiah. Nah, ketika anak yang merasa saya bisa, nah dia akan pasti saya bisa mendapatkan hadiah karena saya bisa menjawab pertanyaan dari guru. Nah, jadi muncul di benak anak tersebut, saya harus bisa menjawab pertanyaan, saya harus semangat menjawab pertanyaan dan mengikuti pembelajaran guru karena akan mendapatkan hadiah dari guru. Ya, di sini kita akan mempelajari materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ya, konsep utama modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Selanjutnya, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Dulu kita sering mendengar bahwa pembelajaran di kelas itu secara klasikal. Dalam arti kita tidak memperhatikan kebutuhan siswa. Bagaimana perbedaan antara kebutuhan siswa yang satu dengan yang lain. Nah, pada zaman sekarang atau di era sekarang kita sedang melakukan implementasi kurikulum merdeka, yang mana
kita melakukan pembelajaran secara diferensiasi, yaitu kita memperhatikan perbedaan kebutuhan keunikan anak-anak didik kita di kelas agar mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu semua masih ingat dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa ya? Ada 6. Yang pertama apa ya? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkepentingan global. Selanjutnya apa? Gotong royong. Lalu kreatif. Lalu bernalar kritis, dan yang terakhir iya. Biar kita lebih ingat lagi apa saja 6 dimensi profil pelajar Pancasila, kita gunakan nyanyian ya. Kita gunakan nyanyian tentang profil pelajar Pancasila. Nanti kalau suara saya ketika menyanyi tidak bagus, ya tidak apa-apa, ya harap dimaklumi karena saya bukan penyanyi ya. Ya, jadi nanti kita lebih mudah untuk menghafalkan apa saja 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu. Semuanya mau mengikuti nyanyi? Ya, saya dulu ya, tapi mohon maaf sekali suara saya kadang kalau nada tinggi memang harus ya sumbang-sumbang bagaimana, jadi tidak usah tutup telinga ya. Ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bagaimana lagunya Bunda? Apakah suara saya mengganggu? Tidak. Nah, bagaimana kalau sekarang kita menyanyikan bersama biar lebih semangat, tidak ngantuk? Ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Iya, sekarang kita langsung masuk ke materi disiplin positif. Ya, ibu-ibu semuanya sudah sering mendengar kata disiplin? Apa itu disiplin, ibu-ibu? Ada yang tahu? Mematuhi aturan. Ya, jadi kita sering mendengar bahwa jadi anak itu yang disiplin, yang patuh dengan aturan. Begitu juga dengan kita sebagai seorang pendidik, kita harus selalu patuh dengan aturan. Seperti itu yang sering kita dengar. Nah, di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa seperti itu? Karena terkadang ada anak yang merasa saya terlalu dikekang karena adanya sebuah peraturan. Saya tidak mau diatur seperti itu. Saya maunya diberi kebebasan. Artinya diberi kebebasan itu tetap diberi pengarahan. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu perlu adanya kebebasan. Tidak diatur, tidak dikekang, namun tetap dalam pengarahan untuk mengarah ke yang lebih baik. Nah, sebagai seorang pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti yang tadi di awal saya sudah sempat menyinggung bahwa anak melakukan disiplin positif itu bukan karena dia takut akan sebuah hukuman ataupun dia mengharapkan sebuah imbalan, penghargaan ataupun hadiah dari orang lain. Namun sebagai pendidik yang kita harapkan disiplin positif itu muncul dari dalam diri anak, dari kesadaran diri anak itu sendiri. Untuk apa kita berbuat, ya? Karena apa kita berbuat? Tentunya untuk kita sendiri, ya. Untuk kita sendiri, bukan karena tadi dorongan dari orang lain atau motivasi eksternal, melainkan kita menginginkan anak didik kita memiliki disiplin positif yang muncul dari kesadaran
diri peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorokan, ancaman maupun hukuman. Ya, masih seperti yang tadi, misalkan ada anak yang di rumah, nah nanti kalau kamu pulang mendapatkan nilai 100, akan ibu belikan sepeda. Ya, kalau kamu nanti belajarnya sungguh-sungguh dan akan mendapatkan nilai 100, kamu akan mendapatkan sepeda dari ibu. Nah, anak itu pasti berpikir, aku kalau dapat nilai 100 dapat sepeda. Tapi kita tidak memikirkan bagaimana kemampuan anak tersebut seperti itu. Jadi ada yang merasa, kemampuan saya itu hanya seperti ini. Tidak mungkin saya bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Ada rasa minder jadinya. Nah, jadi ketika saya ingin mendapatkan sepeda itu, tapi karena saya tidak bisa, saya kemampuannya tidak bisa, akhirnya anak tersebut merasa minder. Nah, kemudian ada anak yang ikut kegiatan kebersihan lingkungan di sekolah. Karena anak tersebut merasa nanti kalau saya tidak ikut kegiatan kebersihan di lingkungan, bu guru akan menghukum saya. Saya akan disuruh bersih-bersih lingkungan sendirian. Nah, kan jadinya anak merasa takut, merasa terancam, tidak melakukan kegiatan disiplin positif itu dari kesadaran mereka masing-masing. Namun dengan adanya sogokan, ancaman maupun hukuman dari orang lain, sehingga muncul motivasi eksternal atau ekstrinsi yang dari orang lain. Nah, dari tadi disiplin positif, maka kita mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Kita butuh untuk bertahan hidup yaitu dengan membeli sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Sering kita jumpai di kelas ada anak yang cari perhatian kepada kita, bertingkah laku seenaknya sendiri, ya. Nah, kita harus peka, ibu. Sebenarnya anak itu sedang membutuhkan kasih sayang dari kita, ya. Karena mungkin di rumah dia itu merasa kurang kasih sayang dari orang tua, karena mungkin orang tuanya berada di luar kota sehingga dia di rumah hanya tinggal bersama keluarga yang lain. Yang selanjutnya penguasaan dan selanjutnya adalah kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kesenangan di sini bisa kita lihat ketika pembelajaran di kelas. Pernah nggak ibu-ibu melihat anak didik kita di kelas merasa lesu, tidak semangat dalam belajar? Pernah? Sering? Iya, ada beberapa tidak sering sepertinya karena ibu-ibu di sini kan semuanya hebat, membuat pembelajaran yang sangat menyenangkan. Jadi ketika kita jumpai di kelas ada anak didik kita yang merasa tidak semangat dalam belajar. Nah, kita sebagai pendidik harus peka. Kenapa anak itu terlihat lesu? Kenapa tidak bersemangat? Apa alasannya? Apakah pembelajaran yang kita sampaikan ini tidak menyenangkan? Nah, maka dari itu, sebagai seorang pendidik, kita harus membuat pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Semua sudah dilakukan ibu-ibu di kelas? Sudah dilakukan pembelajaran yang menyenangkan? Sudah. Ya, pembelajaran yang menyenangkan bisa disertai dengan nyanyian, tepuk-tepuk dan sesuai dengan kodratnya anak-anak. Ya, seperti yang kita ketahui kodrat anak ya tadi adalah bermain, apalagi di masa-masa SD. Kita bisa menggunakan kegiatan belajar sambil bermain, ya. Apalagi di kelas rendah itu sangat penting karena anak-anak kelas rendah itu masih suka sekali bermain. Namun dalam bermain itu kita kaitkan dengan pelajaran. Seperti itu, ibu-ibu. Nah, dari kebutuhan dasar manusia itu, maka muncul motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi, ibu-ibu? Dorongan, iya betul sekali. Jadi dorongan kita untuk melakukan sesuatu karena apa dan untuk apa.
Nah, jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasinya apa kita melakukan hal tersebut? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Siswa melakukan tindakan kedisiplinan karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik karena pengaruh dari luar. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga, ini yang kita harapkan ibu-ibu, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Yaitu siswa melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebaikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi lebih baik motivasi intrinsik atau ekstrinsik ibu-ibu? Intrinsik. Maka dari itu mari kita berusaha untuk memberikan motivasi juga kepada anak-anak agar timbul atau tumbuh motivasi intrinsik pada diri anak kita. Ya, di sini ada konsep disiplin karena identitas gagal. Apa yang membuat disiplin positif itu gagal? Yang pertama karena adanya hukuman. Ya, hukuman itu membuat atau kesan menyakitkan bagi yang terkena hukuman, baik secara fisik maupun batinnya anak-anak. Anak itu merasa sakit hati karena dihukum, ataupun ketika mereka dihukum untuk mengelilingi lapangan, mereka akan kecapean, fisiknya capek, kakinya capek, ya seperti itu. Jadi kemudian mereka juga jadi takut. Saya takut dihukum, saya takut lari keliling lapangan. Nah, itu menyakitkan. Kemudian tidak nyaman karena mereka merasa terancam seperti itu. Kemudian siswa takut sama seperti tadi, memaksa. Siswa menyembunyikan kesalahan. Jadi karena adanya hukuman sering kita jumpai ya di luar sana, siswa menjadi menyembunyikan kesalahan. Misalkan tadi siapa yang tidak ikut membersihkan lingkungan sekolah? Nah, semua anak menjawab saya ikut Bu Guru, padahal ada beberapa anak yang tidak ikut. Kenapa alasannya mereka berbohong? Karena takut dengan apa? Takut dengan hukuman. Mereka takut dihukum, maka jadi keluar menyembunyikan kesalahan, mereka jadi tidak jujur. Selanjutnya, siswa menjadi rendah diri. Dia merasa malu, dia merasa tidak percaya diri lagi karena mendapatkan hukuman. Kemudian ada penghargaan. Penghargaan itu kurang efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa di kelas ketika ada anak yang berprestasi dan kurang berprestasi, maka akan timbul rasa iri karena tentunya yang bisa menjawab pertanyaan dan mendapatkan hadiah pasti anak-anak itu saja, sehingga timbul sifat iri. Lalu bagaimana? Apakah kita boleh memberikan penghargaan? Boleh saja. Memberikan hadiah? Sebenarnya boleh. Tergantung bagaimana cara kita mengemasnya, ya. Jadi ketika kita di kelas, semuanya harus bisa mendapatkan dengan caranya masing-masing, dengan kebutuhan dan keunikannya masing-masing, seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, jadi ketika anak yang memang sudah sangat berprestasi, dia kan paling saya yang akan mendapatkan hadiah, karena kan saya di sini yang paling pintar, saya paling berprestasi. Jadi saya tidak usah berbuat seperti apa lagi, guru pasti akan memberikan hadiah kepada saya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini sering sekali tidak dipungkiri kita masih menggunakan sistem ranking di dalam kelas. Nah, kenapa sistem ranking itu menghukum? Jadi seperti ini ibu-ibu, di kelas kita memberikan ranking dari peringkat 1 sampai terakhir. Kalau yang mendapatkan peringkat 1 atau ranking 1, tentunya dia akan bangga. Saya berarti paling pintar ini di kelas. Nah, muncul rasa sombong.
Nah, bagaimana nasibnya, perasaannya anak yang mendapatkan ranking paling bawah? Tentunya dia akan merasa minder, merasa malu seperti itu. Nah, ketika akan saya ranking berapa? Nah, kita bisa memberikan sosialisasi dulu ketika rapat pleno wali murid, kita memberikan masukan, memberikan sosialisasi bahwa tidak semuanya menggunakan ranking. Jadi kita kan sudah ada kriterianya, ketuntasan minimal. Dari situ kita bisa mengetahui ya kemampuan siswa sudah berhasil atau belum. Nah, ketika anak sudah di atas KKM berarti anak itu kan sudah bisa mengikuti pembelajaran. Namun kita juga tetap memberikan masukan agar mereka tetap rajin belajar. Kemudian yang terakhir yaitu merampas hak menghargai dirinya. Ya seperti tadi, karena merasa tidak bisa, sudah saya tidak bisa, saya tidak akan pernah mendapatkan penghargaan ataupun hadiah dari guru. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu ada konsekuensi. Yang pertama, penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan stimulus respon, siswa menghormati peraturan. Dan konsep disiplin dengan identitas sukses, satu lagi ada restitusi. Di sini saya di modul 1.4 juga baru mengenal restitusi. Siswa bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada memecahkan masalah jangka panjang. Siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya ada teori kontrol, jadi dirinya yang memegang kontrol. Jadi seperti ini Ibu, misalkan ada seorang anak mempunyai mainan yang sangat dia sukai, dia genggam dalam tangannya, mainan itu digenggam dengan erat. Dia sangat menyukai mainannya, jadi tidak mau ada orang lain mau memegangnya ataupun mengambilnya. Nah, seketika itu ada temannya datang. Aku boleh nggak minta mainanmu? Nah, anak itu kan tidak akan memberikan mainannya kepada orang lain karena dia sangat menyukai mainan. Boleh nggak aku minta mainannya? Ini nanti saya ganti dengan permen. Kira-kira dengan anak yang sangat menyukai mainannya itu, dia akan membuka genggamannya apa tidak? Tidak, iya betul sekali. Itu artinya yang dapat mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, tadi kan dengan genggaman kita tidak akan membuka genggaman kita karena kita mengontrol diri kita sendiri. Seperti itu Ibu. Kemudian siswa bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, selanjutnya ada konsep disiplin restitusi. Apa itu restitusi? Ya, di sini pengertian restitusi yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Ya, di sini ada ciri-ciri restitusi. Coba biar tidak ngantuk. Ciri-ciri restitusi yang pertama, Bu Septi, apa dibacakan? Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, jadi ciri-ciri restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Dari kesalahan yang kita perbuat, apa solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, apa bersama-sama? Memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian, fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita menguatkan bahwa setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan. Tidak hanya anak itu, karena kesalahan itu adalah manusia. Dan kita fokus tidak menyalahkan anak tersebut, tetapi kita mencari solusi yang baik agar menemukan solusi atau pemecahan masalah atas perbuatan anak tersebut. Ya, ini ada contoh perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi dari kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini ada hukuman dari siswa yang sering tidak mengerjakan PR, yaitu guru menghukum siswa dengan hormat bendera
itu namanya hukuman. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Tentu karena gurunya marah-marah, kamu tiap hari tidak pernah mengerjakan PR. Sekarang kamu keluar, hormat bendera selama 10 menit. Nah, tentu siswa dengan seperti itu akan merasa takut. Bisa juga keesokan harinya dia tidak akan berangkat sekolah, nangis karena mogok, takut sama gurunya, akan diberi hukuman. Padahal kita harus mendengarkan dulu apa alasannya. Seperti itu. Kemudian menghukum siswa untuk bersih-bersih halaman sekolah. Yang tadi upacaranya tidak hikmat. Silakan keluar kelas untuk membersihkan halaman sekolah. Itu adalah merupakan sebuah hukuman. Selanjutnya adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan 2 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa akan menghormati guru, bukan takut ya, tetapi menjadi menghormati guru. Restitusi. Nah, ini restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya juga orang lain. Ya, di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan juga restitusi. Ada beberapa tindakan guru di sini. Nanti mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Yang pertama, siswa itu mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena siswa tersebut terlambat datang ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi ini? Hukuman, iya. Karena terlambat tiba-tiba disuruh menulis 100 kali. Nah, tentunya ya siswa itu akan merasa capek, merasa sakit tangannya karena menulis 100 kali dan hukuman itu bersifat tiba-tiba. Kemudian 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kira-kira kalau ibu-ibu di sini disuruh push up, apa yang terjadi, ibu? Sakit? Pada pegel? Bahkan tidak kuat bangunnya ya? Iya. Nah, anak-anak pun seperti itu. Ketika dia dihukum push up, apakah kita tidak memikirkan bagaimana akibat kedepannya? Nah, itu akan berjangka panjang, ibu. Ternyata ketika kita menghukum anak di waktu sekolah ya, ketika kita sudah besar akan tetap terngiang-ngiang. Dulu saya ketika sekolah di SD pernah dihukum sama Pak Guru. Untuk push up 15 kali. Jadi itu akan selalu terkenang dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Nggak bisa jadi diceritakan kepada orang yang satu dengan orang yang lain. Tadi Bu Guru siapa si A, si B menghukum saya seperti itu. Diceritakan kepada orang tuanya, teman-temannya, dan itu tentunya tidak akan menghasilkan disiplin positif. Selanjutnya ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini merupakan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Tentunya kalau airnya tetap di meja, kita akan merasa kesulitan untuk menulis. Buku kita juga akan basah. Maka dia akan bertanggung jawab untuk membersihkan tumpahan air di meja tersebut. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu, tidak menggunakan sepatu, itu ada kesalahan penulisan. Tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Jadi ada sekolah yang membuat peraturan bahwa setiap murid harus menggunakan sepatu yang berwarna hitam semua. Nah, ketika ada anak yang berangkat tiba-tiba di depan gerbang terlihat nampak memakai sepatu ada coretan warna putihnya. Nah, ada seorang guru yang tiba-tiba menghukum, sekarang lepas sepatumu dan dalam 1 hari ini kamu tidak menggunakan sepatumu karena kamu sudah melanggar peraturan di sekolah. Nah, kita tidak menanyakan
dulu kenapa anak tersebut tidak menggunakan sepatu yang berwarna hitam. Tentunya anak tersebut mempunyai alasan tersendiri. Yang terakhir, pelari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi. Ya. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Ya, di sini ada identitas gagal, yaitu sebagai posisi kontrol guru yang sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Yang mana guru akan berbuat sebagai penghukum dengan menunjuk kamu sudah berangkat terlambat ke sekolah. Sekarang kamu silakan keluar dari kelas. Nah, berarti kan dia sudah menunjuk kepada anak didik kita, kemudian menunjuk menyakiti dengan kata-kata yang keras. Pembuat orang berceramah. Seharusnya kamu itu menaati peraturan. Kamu kan sudah tahu peraturan di sini itu berangkatnya jam berapa. Kenapa kamu datang terlambat? Jadi guru di sini memiliki posisi pembuat orang merasa bersalah. Sedangkan identitas berhasil atau sukses yaitu ada posisi kontrol teman, yaitu membuatkan pernyataan atau guru berkata, ayolah nanti kalau kamu tidak menaati peraturan, kamu akan ketinggalan pelajaran. Jadi bahasanya itu lebih santai seperti kita terhadap teman. Nah, misalkan juga ketika ada wali kelas yang tidak berangkat nih ibu-ibu, digantikan oleh guru lain, oleh guru mapel lain. Nah, guru mapel itu menunggu di kelas tersebut dalam kondisi ramai. Nah, kemudian guru yang menunggu di kondisi ramai itu mengatakan, ayolah nak, semuanya diam, nanti ibu ditegur sama kepala sekolah. Bahasanya lebih santai deh. Jadi itu posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang terakhir identitas berhasil, yaitu sebagai manajer. Jadi kita harus bisa menjadi posisi manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan seperti apa? Contohnya ada siswa yang datang terlambat. Sekarang jam berapa nak? Nah, kenapa kamu datang terlambat? Apa alasannya? Kamu pasti mempunyai alasan untuk datang terlambat ke sekolah. Seperti itu. Jadi kita menanyakan hal-hal kepada anak tersebut untuk menemukan solusinya bagaimana. Ya, ini ada perbedaan contoh posisi kontrol guru pada sebuah kasus siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Di sini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Guru akan berkata, patuhi aturan sekolah. Seperti itu. Jadi menggunakan kata-kata yang memang kasar, menyakitkan. Jadi posisi kontrol ini adalah penghukum. Kemudian silakan bersihkan sampah-sampah yang ada di sana. Secara otomatis dia akan menghukum anak didik tersebut untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian pembuat rasa bersalah. Guru akan berkata, berapa kali Bu Guru mengingatkanmu, Bu Guru kecewa sama kamu karena kamu tidak pernah mendengarkan. Dan yang selanjutnya adalah posisi sebagai teman, seperti yang tadi sudah saya contohkan juga. Ayo yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Besok jangan diulangi lagi ya, seperti itu. Kemudian ada posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, ini adalah pemantau. Kemudian guru sebagai manajer. Kita harus bisa menjadi manajer untuk anak didik kita. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Ya.
Selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Di kelas 1, kebetulan saya mengajar di kelas 1, walaupun kelas 1 kita juga sudah belajar untuk membuat keyakinan kelas. Ya, dengan bahasa yang sederhana, dengan tingkah laku anak yang masih kekanak-kanakan, kita arahkan untuk membuat keyakinan kelas di kelas 1A. Bagaimana pembentukannya dalam membuat keyakinan kelas? Yang pertama, melibatkan semua warga kelas. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu bukan guru yang membuat, bukan ketua kelas yang membuat atau pengurus di kelas, tetapi semua warga di kelas itu terlibat. Selanjutnya ada disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian berupa pernyataan universal. Dan yang terakhir lebih abstrak dari peraturan. Ya, ini adalah kegiatan pembuatan keyakinan kelas di kelas 1A. Jadi anak-anak di kelas 1A ini berdiskusi tentang peraturan yang ada di sekolah kita sehingga terwujudlah keyakinan kelas di kelas 1A. Merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Kemudian menempelkan. Jadi ini anak-anak kita berdiskusi bersama untuk membuat keyakinan kelas. Nah, setelah itu tempelkan keyakinan kelas itu. Libatkan semua warga di kelas tersebut, tidak hanya guru ataupun ketua kelas saja, seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan pembuatan keyakinan kelas di kelas 1. Kita bisa menyaksikannya terlebih dahulu. Semua anak terlibat, tidak hanya 1 atau 2 anak. Kelasnya. Ya, ini adalah keyakinan kelas 1A. Yang pertama, kami siswa dan guru yang disiplin. Nah, disiplin itu kan banyak sekali. Dijabarkan sama mereka bahwa yang namanya disiplin, mereka harus datang tepat waktu ke sekolah, disiplin mengerjakan tugas, disiplin mengerjakan PR. Tidak hanya siswanya saja, tetapi gurunya, karena guru juga terlibat di kelas tersebut. Kemudian yang kedua, kami siswa kelas 1A jujur dan tanggung jawab. Mereka akan jujur walaupun tidak mengerjakan PR, mereka juga jujur, Bu, saya belum mengerjakan PR, Bu, saya menemukan pensil di lantai. Kemudian tanggung jawab, ketika mereka mempunyai tugas piket, mereka juga akan bertanggung jawab melaksanakan tugas piketnya sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Selanjutnya ada kami siswa kelas 1A akan belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kelas 1A akan berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh, tidak hanya ketua kelasnya, pengurus kelasnya, tapi semua siswa kelas 1A. Yang keempat, kami siswa kelas 1A hormat dan patuh kepada guru. Jadi mereka akan mematuhi apa yang diperintahkan guru, tentunya dalam hal kebaikan. Yang terakhir, kami siswa kelas 1A saling rukun dengan teman. Terkadang kan ada yang jahil. Nah, kamu ingat nggak keyakinan kelas kita tidak jahil sama teman, Bu, tidak menyakiti teman, seperti itu. Mereka akan mengingat apa yang sudah mereka buat. Tetapi kalau yang membuat guru, mana tahu mereka apa keyakinan kelas dari kelas 1 tersebut. Tetapi karena mereka terlibat dalam pembuatannya, maka mereka juga akan selalu ingat apa yang sudah mereka buat. Ya, selanjutnya adalah segitiga restitusi.
Sebenarnya kita sudah sering sekali melakukan, tapi kita tidak tahu apakah itu segitiga restitusi. Kita sering melakukannya di dalam kelas, menangani kasus-kasus, namun saya juga baru tahu tentang segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi ketika anak tidak mengerjakan PR, ketika anak datang terlambat ke sekolah, anak tidak memakai sepatu warna hitam, mereka punya alasan. Kita dengarkan apa alasan mereka. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Di sini saya akan menampilkan atau memberikan contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas saya, yaitu di kelas 1A. Ya, ada sebuah kasus siswa datang terlambat. Pada hari Kamis, Radika Hijal datang terlambat ke sekolah. Ia datang saat jam pelajaran sudah dimulai. Radika Hijal datang terlambat dikarenakan menonton televisi sampai malam sehingga bangunnya kesiangan. Ini adalah kegiatannya. Ketika sedang pelajaran dimulai, Radika Hijal baru datang ke pintu terlambat masuk ke kelas. Sekarang jawaban mengajar yang belum ya sudah sekarang masuk jam 10 dan mengikuti kelasnya. Ya, itulah kasus yang saya hadapi di kelas karena ada siswa yang datang terlambat karena ketika malam dia tidurnya terlalu malam, karena menonton TV-nya terlalu malam, jadi dia merasa ngantuk sehingga bangunnya kesiangan. Nah, di sini ada kegiatan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kalau ketiga, maka dulu kalau kita isolasi. Ketiga adalah di terlalu radikal berangkat dari rumah juga. Misal kalau ketiga peraturan di sekolah kita masuknya kira-kira dengan Radikal berangkat jam 7 dari rumah dengan peraturan sekolah masuknya jam 7, Radikal bisa datang tepat waktu ke sekolah. Tidak. Dan setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Guru pun banyak terlalu belajar yang namanya salah itu manusiawi. Tapi guru di sini tidak mencari siapa yang salah. Guru hari ini mencari solusi agar Radikal tidak datang terlambat ke sekolah. Maka yang selanjutnya itu masih menggunakan Kenapa tadi Radikal berangkat? Karena banyak kesiangan. Kira-kira kita menanyakan alasannya kepada anak yang datang terlambat ke sekolah. Sampai malam sehingga bangunnya kesiangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Sudah sesuai apa belum keyakinan kelasnya kepada kita. Radikal masih ingat keyakinan kelas yang kedua apa sudah sekarang. Lalu hal apa saja yang akan bisa lakukan untuk mencegah siswa yang terlambat ke sekolah? Satu, terima kasih Radikal Hijau sudah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ibu mengharapkan kedepannya Hijau semakin sukses, semakin taat aturan dan bertanggung. Itulah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Jadi anak dapat menemukan solusi dari apa yang sudah dia lakukan. Ketika dia datang terlambat, ditanya alasannya kenapa, kemudian dia mencari solusi bagaimana besok agar dia tidak datang terlambat ke sekolah. Kita cari solusi bersama. Ternyata tadi dia menjawab nanti tidak akan tidurnya kemalaman. Kemudian tidak menonton TV terlalu malam, bangunnya lebih awal.
ataupun pasang alarm. Kalau alarmnya tidak mempan, bisa minta bantuan kepada orang tuanya untuk dibangunkan. Ya, ini itu. Selanjutnya ada penerapan budaya positif di SD Negeri Mauselor 05. Yang pertama ada penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Pada pagi hari, Bapak Ibu guru ini akan menyambut anak-anak di depan gerbang dengan berjabat tangan, menyapa, saling memberikan salam. Ya, kemudian kita lihat ada anak yang sedang berjalan di depan gurunya, mereka bersikap dengan sopan. Kemudian pembiasaan literasi. Lalu membaca Asmaul Husna sebelum memulai pembelajaran. Ini sudah sering sekali dilakukan ya di setiap kelas, karena setiap memulai atau sebelum memulai pembelajaran itu ada pembacaan Asmaul Husna secara bersama. Ya, kemudian ada kegiatan Sabtu sehat dan bersih. Jadi pada hari Sabtu kita melakukan kegiatan senam agar badan kita lebih sehat, kita bergerak bersama ya. Nah, setelah itu kita akan bersih-bersih lingkungan. Bersih-bersih lingkungan agar tercipta lingkungan yang bersih, yang sehat seperti itu. Ya, kegiatan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Ini anak-anak melakukan kegiatan sholat duha dengan bimbingan guru Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kemudian ini ada kegiatan sholat berjamaah. Kegiatan sholat berjamaah ini dilakukan secara berjadwal karena mengingat kondisi musola di sekolah kami itu tidak bisa muat banyak. Jadi kami ada jadwal tersendiri untuk kegiatan budaya positif sholat berjamaah. Jadi untuk kelas 3 hari Senin, kelas 4 Selasa, kelas 5 Rabu, dan kelas 6 hari Kamis. Dan ada kegiatan peringatan Hari Besar Keagamaan. Jadi guru mapel agama bekerja sama dengan guru yang lain untuk kegiatan-kegiatan Hari Besar Keagamaan. Ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki kompetensi kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang anak atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, kita pada slide yang hampir usai ya. Jadi semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat hingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam sehat dan bahagia. Salam guru bergerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya ulangi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Triwindari SPD yang sudah memaparkan diseminasi hari ini. Untuk sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, mungkin Ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari pemaparan Ibu Tri tadi. Iya, Bu Tika, silakan. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika. Di sini saya akan bertanya kepada Putri, bagaimana cara menumbuhkan disiplin positif peduli terhadap lingkungan? Karena seringkali kita lihat anak-anak itu sering membuang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya, bagaimana buang sampahnya pada sering sembarangan masih ya. Silakan Putri, mungkin langsung dijawab. Ya, terima kasih Bu Latika atas pertanyaannya. Di sini saya akan berusaha untuk
jawab. Jadi yang namanya disiplin positif itu mulai dari diri kita sendiri. Kita sebagai pendidik juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita. Ketika kita berjalan melihat ada sampah di depan kita, maka kita pun harus mengambilnya. Jadi kita memberikan contoh dulu terhadap anak didik kita. Selanjutnya kita memberikan sosialisasi. Apa dampaknya dari ketika kita membuang sampah sembarangan? Dan apa manfaatnya ketika kita membuang sampah pada tempatnya? Dan sosialisasi itu atau himbauan itu sering sekali harus dilakukan, karena yang namanya membuang sampah pada tempatnya membuat anak sadar diri untuk melakukan kegiatan tersebut itu bukanlah hal yang instan, bukanlah hal yang mudah. Jadi memang perlu waktu, tidak instan. Jadi ketika kita bilang sama anak, ayo kita membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan bersih, lingkungan sehat, itu tidak langsung anak menjadi tersadar bahwa ya aku membuang sampah sembarangan. Tetapi harus setiap hari kita ingatkan, kita beri himbauan, baik pada saat kegiatan upacara, kegiatan kita yang lain di kelas, dan juga melakukan kebiasaan-kebiasaan. Ketika kita pulang ke sekolah, kita biasakan untuk mengecek laci masing-masing anak. Kita tahu bahwa laci itu kadang dipakai untuk menyimpan sampah. Nah, ketika kita sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut, pulang dicek dan lain sebagainya, mereka akan terbiasa dengan laci yang bersih. Kemudian melihat guru memberikan contoh juga, mereka akan betul saja membuang sampah pada tempatnya, masa saya tidak, seperti itu. Kemudian memberikan himbauan sosialisasi setiap saat agar anak juga mulai terbiasa dengan budaya positif, menciptakan lingkungan bersih, membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu, Butika. Apa puas dengan jawaban? Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Putri atas jawabannya. Butika sudah mantap dengan jawaban Putri? Ya, sudah. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Cukup? Cukup. Ya, cukup. Dengan terjawabnya pertanyaan dari Butika tadi, maka berakhirlah acara diseminasi pada hari ini. Dan mari kita tutup dengan lafal hamdalah bersama. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bila itu wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah umpan balik dari Kepala Sekolah dan rekan guru SD Negeri Mauslor 05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SD Negeri Mauslor 05 mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Ibu Tri Wirdani Sarjana Pendidikan yang telah melaksanakan aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah sangat bermanfaat bagi kami, dan dengan diadakannya aksi nyata ini, kami berharap akan menambah wawasan bagi guru-guru kami untuk peningkatan sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Triana Setia Yuniati, guru SD Negeri Mauslor 05. Menurut saya, aksi nyata yang dilakukan Putri tentang diseminasi penerapan budaya positif sangat bermanfaat. Semoga budaya positif dapat selalu diterapkan di sekolah kami, sehingga terwujud visi dan misi sekolah. Sukses selalu untuk Putri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.